Guru-guru melaporkan kepada 3 guru pasukan besar Sekte Iblis telah tiba di luar gerbang gunung. Mereka ingin bertemu dengan pendiri mereka, juga mengeluarkan kata-kata kotor. Mengatakan akan menghancurkan Sekte Wudang, akan membuat kita diam. Ini adalah kesempatan besar. Seni bela diri tingkat tinggi dengan menggunakan ketenangan untuk mengatasi gerakan. Memikirkan ada seni yang begitu mulia di dunia ini. Hahaha. Guru itu dia. Itu dia. Menggunakan jari Fajra yang kuat untuk melukai saya. Asan. Ambil obat hitam yang terputus. HM bawa ke sini. Kamu beri saya 3 kali sujud. Saya akan memaafkanmu. Kalau tidak lihat itu. Orang dengan nama Yu itu adalah nasibmu. Anak kemari. Guru besar tidak. Jangan terburu-buru, gunakan niat bukan kekuatan. Putaran Tai Chi jangan terputus. Ketika strategi dan situasi tepat, membuat lawan kehilangan akarnya. Harus diingat, pastikan setiap bagian terhubung. Seperti sungai besar yang mengalir tanpa henti. Pergilah anak kecil. Belajar seni bela diri di medan perang agak terlambat bukan? HM masih tepat waktu. Tepat untuk membuat Anda melayani.
Hahaha, seni bela diri Tai Chi Sekte Wudang begitu ajaib. Benar-benar membuka mata. Shixiong, kamu belum pernah melihatnya kan? Asan, saya sarankan kamu mengganti nama. Bagaimana kalau dipanggil Ashuan? Hei berputar beberapa kali, tidak akan membuatmu malu. Bukankah orang kuno mengatakan 36 strategi lari adalah yang terbaik? Bukankah seperti itulah Hei Xuanfeng dari Liangshan berputar? Hahaha Hei. Junsu. Akhirnya mau menunjukkan wajah aslimu. Zhang Jiazu tidak menyangka kamu begitu tidak berguna. Bersembunyi sebagai murid kecil lalu memanggil guru besar. Memanggil guru besar tanpa malu. Saya pergi ke istana Cuishan. Tepatnya murid kelima di bawah guru besar. Saya tidak memanggil guru besar lalu memanggil apa-apa yang memalukan. Memalukan atau tidak? Benar-benar dia adalah Wuji. Putri ada. Coba tes kemampuan pedangnya. Baik. Ada potong lengan anak nakal itu. Baik pemimpin Zhang. Perintah dari Tuan. Saya diperintahkan untuk memotong kedua lenganmu. Bicara omong kosong. Mungkin kamu yang harus memotong. Potong lenganmu sendiri. Hahaha, kamu juga ada benarnya. Kalau begitu cepat lakukan. Jangan buru-buru hanya bicara besar. Uji.
Kamu sudah belajar Tai Chi yang saya ciptakan. Ada juga Tai Chi Jian. Boleh juga saya ajarkan padamu. Bisa bertarung dengan tamu ini. Terima kasih Guru Besar. Tamu ini kemampuan pedang saya masih kurang. Perlu bimbingan Guru Besar baru bisa bertarung dengan Anda. Bagaimana? Saya akan memberikanmu 2 jam untuk belajar. Tidak perlu 2 jam, saya akan mengajar di sini. Dia belajar di sini langsung dipraktikan. Segar dan panas. Tidak perlu setengah jam, dia sudah bisa. Baik, saya akan menunggu di sini. Pedang ini baru saya ciptakan. Saya juga tidak tahu apakah efektif. Anda adalah ahli pedang. Saya ingin Anda melihat dan menunjukkan kelemahannya. Hahaha. Ini pedang kayu. Bukan untuk menggambar jimat atau mengusir roh jahat. Ayo. Aduh. Gerakan pedang yang lambat seperti ini. Bagaimana bisa digunakan untuk bertarung? Sepertinya Zhang Zhenren sengaja memperlambat gerakan. Agar pemimpin bisa melihat dengan jelas, hehe. Hei. Uji. Apakah kamu melihat gerakan yang guru besar gunakan tadi? Ya, semuanya jelas. Apakah kamu ingat? Sekarang sudah lupa sebagian. Baik, itu juga sulit untukmu. Kamu pikirkan sendiri saja. Uji. Kamu sekarang ingat berapa banyak lagi? Masih ada 3 jurus yang belum lupa. Baiklah, teruskan untuk memikirkannya. Berasal dari Dewa Pedang, tak ada habisnya. Guru Besar, saya lupa semuanya. Bagus, lupa itu benar. Sekarang silahkan meminta petunjuk dari pedang Dewa Babei. Hei, saya sarankan kamu berhenti saja.
Ah, pemimpin, pemimpin, pemimpin. Pemimpin. Putri kecil ini tidak mampu menerima hukuman. Zhang Wuji, hari ini saya akan melihat wajahmu. Maafkan Wudang. Pergi, hehehe. Ambil salep hitam untuk menyambung tulang. Pemimpin, pemimpin. Pemimpin Wuji, saya baik-baik saja. Yuji pemimpin, bagaimana baik-baik saja. Guru besar, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Bagus kalau baik-baik saja, baik kalau baik-baik saja. Guru besar, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja, itu bagus. Dia. Dulu saya terkena telapak tangan Xuan Ming berkat dua selir ini. Putri, ada perintah, silahkan katakan. Orang yang bernama Chen itu memfitnah Tuan Zhang berumur pendek. Kalian bantu saya menghukumnya. Patuh Putri. Dan tadi Han Linger itu cukup setia. Cari cara untuk menyelamatkannya. Putri, silahkan duluan, ini serahkan pada kami. Saat menyelamatkan orang, lakukan dengan cerdik. Bunuh. 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 Letakkan anjing. Setengah pukulan 2 tinju. Tulang berbaring di istana. Pukulan jahat di punggung anjing. Bagus.
Pukul saya, kamu pukul saya. Kamu anjing di dunia. Kamu kenapa memukul saya? Kamu yang memukul saya. Kamu sampah, kamu ngapain? Kenapa ini kau kenapa melepaskannya? Bukan saya yang melepaskan, siapa yang suruh kamu memukul saya dulu? Saya tidak memukul, kamu juga bukan saya yang memukul. Bukan saya yang melepaskannya. Kamu. Ayo. Berani kamu membunuhku. Hei, berani kamu menggigitku. Tembak aku, cari mati ya kamu. Aduh. Aku dipukul lagi. Dua orang jangan bertengkar, ayo Ketua Song. Kamu jangan banyak bicara, kamu main-main, bisa kehilangan posisi. Kamu juga jangan banyak bicara, gimana ini? Guru, kenapa kamu pakai pedang untuk mengobati tongkat besiku? Kamu baru masuk ke kelompok ini. Langsung berbuat curang. Aku sedang menusuk si penyihir dengan pedang, tapi kamu pakai tongkat besi untuk membuka gagang pedangku. Lalu si penyihir itu kabur, tidak masuk akal. Kenapa aku harus membuka gagang pedangmu? Aku sudah puluhan tahun di kelompok ini, menduduki posisi tinggi. Masa aku malah membantu Bayern? Aku tanya lagi. Kenapa kamu tidak pakai ujung pedang untuk menusuknya, malah memutar gagang pedang dan pura-pura memukul air mataku? Kamu tidak bisa menipuku, ayo jangan bertengkar. Jangan bertengkar, dengar aku. Kata-kata curang tidak bisa sembarangan diucapkan. Pemimpin besar, adik kecil butuh saksi, adik kecil baru. Gagang pedang ini dipukul jelas, dibuka oleh berdak. Banyak yang melihat kamu tidak hormat pada yang lebih tua. Apa kamu mengandalkan latar belakang dari Wudang? Ayo kakak harimau, jangan marah dulu. Kenapa kamu di sini? Xiaomin, bagaimana dengan penawarnya? Dia yang meletakkannya kan? Aku ada yang mau bicara. Kamu yang meletakkannya, ayo jangan bertengkar. Kamu mau apa kakak? Jangan banyak bicara, kamu mau apa? Kamu mau bagaimana? Jangan banyak bicara kakak Longte. Jelas dia yang melepaskannya, jangan bertengkar. Dia yang melepaskannya, hei saudara. Ini aduh. Xiaomin kemana? Xiaomin, si penyihir kecil itu kemana? Gimana ini? Bagaimana kita menjelaskan ini pada pemimpin, bukan aku? Aku sudah bilang percaya atau tidak, terserah kamu. Kamu bicara lagi, aku bunuh kamu. Ayo kalian. Jangan kamu di sini. Aku sudah menolong, seharusnya tidak. Kenapa masih bisa begitu dekat dengannya? Ayo cari dia. Saudara-saudara, jangan berkelahi. Dengar aku, kita sudah tertipu oleh si penyihir kecil. Kejar si gadis kecil itu. Gidiap. Yu. Sang Wuji, kamu bodoh. Ayah angkatku buta. Bagaimana mungkin sepanjang jalan begitu jelas meninggalkan begitu banyak nama? Itu tanda. Ini pasti tipu muslihat geng pengemis untuk mengalihkan perhatian Gidiap. Si Huolong keluar. Ayah angkat Ziruo. Si Huolong keluar. Ziruo.
Ziruo di mana ayah angkat? Aku tidak tahu. Ayo. Hahaha. Ah, Anda adalah pemimpin Ming Jiao Zhang. Tidak berani, nama saya Zhang Wuji. Anda adalah ketua geng pengemis Si Huolong. Hari ini saya nekat masuk ke markas besar geng pengemis. Mohon ketua Si jangan marah. Nama pemimpin Zhang sangat terkenal di dunia persilatan. Hari ini melihat keahliannya. Sungguh mengagumkan. Tidak berani, hari ini saya nekat. Mohon ketua jangan marah. Saya ingin tahu di mana ayah angkat saya, Raja Singa berbulu emas. Minta beliau keluar untuk bertemu saya. Hal ini kami di geng pengemis tahu. Sebenarnya maksud baik ingin mengundang. Minum beberapa gelas dengan Pangeran Xie. Tapi dia pergi tanpa pamit. Dan melukai banyak murid kami pemimpin Zhang. Bagaimana masalah ini diselesaikan? Bagaimana diselesaikan? Bagaimana dengan Nona Yo? Mengapa Nona Yo ditahan di sini? Anda punya penjelasan? Ini. Hahaha. Semua orang bilang Sang Wuji dari Mingjiao ahli bela diri. Hari ini melihatnya. Ternyata hanya seorang iblis kecil yang tidak masuk akal. HMPH. Bagaimana saya tidak masuk akal? Pemimpin Zhang. Nona Yo adalah pemimpin sekolah Mei. Sekolah Mei adalah aliran bela diri yang terhormat. Saya benar-benar tidak bisa memikirkannya. Apa hubungannya dengan sekte Ming yang sesat ini? Ya benar. Elder Chen benar. Bagaimana mungkin Nona Yo memiliki hubungan dengan kalian? Kalau Nona Yo adalah tamu kalian. Mengapa kalian menekan titik akupunturnya? Sang ketayak masakakal. Jadi Nona Yo baik-baik saja minum di sini. Bercanda dengan santai Sang Jiasu. Mata mana yang melihat kami menekan titik akupunturnya? Kamu, Siapa di dunia persilatan yang tidak tahu bahwa gengsiku dan sekte Mei bersahabat turun-temurun, memiliki hubungan yang sangat dalam. Ini adalah hal yang diketahui umum. Pendiri sekte Mei pahlawan wanita Kuo adalah putri kandung dari ketua gengsiku sebelumnya, pahlawan wanita Huang Rong. Bagaimana mungkin kami akan menyinggung sekte Mei? Justru Sang Jiasu Anda yang bicara sembarangan di sini, berbicara tanpa dasar, tidak takut ditertawakan oleh para pahlawan dunia. Hehe. Kalau begitu, Nona Yo sendiri yang menekan titik akupunturnya. Tidak semua orang di sini melihatnya. Baru saja Sang Jiasu masuk dengan tali terbang, memaksa dan tidak sopan langsung memeluk Nona Yo. Menurut saya, karena Nona Yo tidak tunduk pada Sang Jiasu, Anda yang diam-diam menekan titik akupunturnya. Kamu. Jangan bicara tentang keberadaan ayah angkatku. Sang Jiasu, saya ingatkan Anda. Dulu utusan terang Yang Xiao membunuh pahlawan wanita Ji Xiaofu dari sekte Mei. Semua orang di dunia persilatan tahu hal ini. Jika hari ini Anda masih menganggap diri Anda kuat dalam ilmu silat. Dan melakukan perbuatan hina seperti ini. Saya khawatir Anda tidak akan bisa lolos dari keadilan. Ya benar ya. Benar. Sang Wuji.
Hari ini Anda yang datang sendiri. Jangan selikan gengsiku tidak menjaga persaudaraan dunia persilatan. Menggunakan banyak orang untuk menindas yang sedikit anak buah gengsiku. Patuhi perintah Baik Kota Baishagou. Kota Shakogui namanya cukup bagus. Membunuh anjing itu mudah. Tapi menaklukkan naga dan harimau itu tidak mungkin. Hei Zhang Wuji. Hari ini aku ingin melihat seberapa hebat dirimu. Hari ini kau tidak akan bisa meninggalkan setengah bagian gubuk kami. Cepat bertarung. Zhang Wuji. Zhang Wuji. Apakah kau masih belum menyerah? Tua-tua Chen, jangan bunuh Nona Yo. Kau sampah. Chen Yu yang kau. Kau adalah pemimpin kelompok terbesar di dunia. Tidak takut mencemarkan nama besar Hong Qigong hehehe. Tua-tua Chen, lepaskan Nona Yo. Kita akan bertarung habis-habisan dengan pemimpin Sang. Kau menggunakan cara yang rendah. Apa muka kita masih ada untuk hidup? Para tua-tua, aku melakukan ini demi kebaikan kelompok kita.
Pria sejati lebih baik bertarung daripada berdiri diam. Pemimpin-pemimpin. Pemimpin Zhang, aku ingin membunuh pemimpin. Kau Chen Youliang kau. Jangan bergerak. Bagaimana tongkat pemukul anjing bisa ada di tangan gadis kecil itu? Pemimpin Zhang, umurmu sudah tidak muda lagi. Tidak melakukan hal yang serius, malah bermain-main di sini. Aku. Tua-tua Chen dari kelompok kami menangkap temanku dengan cara yang licik. Aku terpaksa menangkap pemimpin mereka. Menggunakan pemimpin mereka sebagai kuda. Apakah ini terlalu berlebihan? Aku datang dari Chang'an. Mendengar bahwa pemimpin Mingjao adalah seorang iblis kecil. Hari ini aku melihatnya. Zhang Wuji Kau Penjahat Lisik. Turunlah. Pemimpin Zhang, lepaskan kami. Pemimpin, aku akan menarik pedangku serius. Tentu serius. Baik. Ziruo, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Senua orang letakan senjata kalian. Dengarkan apa yang ingin dikatakan gadis ini. Ya gadis, katakanlah. Apakah kau tahu alasan di balik ini? Nona kunjunganmu ke sini. Bisakah kau memberitahu nama terlebih dahulu? Gadis kecil. Dari mana kamu dapatkan tongkat bambu ini? Di mana Cheng Kun, si tangan petir Hunyuan? Tolong keluarkan dia untuk bertemu. Cheng Kun, hahaha. Cheng Kun itu adalah guru Sieksun, si Raja Singa berbulu emas. Kalau kamu ingin mencarinya, seharusnya kamu tanya kepada pemimpin Zhang. Kenapa malah tanya aku? Siapa kamu ini? Aku adalah Chen Youliang, sesepuh generasi ke-8 dari gengsi pengemis. Siapa orang ini? Penampilannya gagah seperti pahlawan. Tapi kenapa begitu lemah, hanya sedikit diatur? Langsung teriak-teriak tidak karuan. Ini adalah Si Huolong, ketua geng kami. Ketua Si baru saja sembuh dari sakit berat. Tubuhnya masih tidak nyaman, tadi hanya memberi toleransi. Nonon, jangan bicara sembarangan lagi. Kalau tidak, jangan salahkan geng kami. Xiao Cui, kembalikan surat itu padanya. Dasar gadis kecil baik. Ternyata pencuri yang terus menggangguku di perjalanan adalah kamu, si gadis kecil ini. Aku gadis kecil.
Gadis kecil tapi belum mati. Orang sebesar ini, surat saja tidak bisa jaga tidak malu. Han Shantong memberontak untuk anaknya. Di luar dikatakan dia baik dan adil. Tidak mengganggu rakyat. Seorang pahlawan seperti ini, mana mungkin mengkhianati Min Jao untuk anaknya. Menyerah ke gengsi pengemis. Walaupun kalian bawa surat ini ke tangan Han, itu hanya sia-sia saja. Kakak Huangshan membantu. Sang Wuji berterima kasih. Tidak usah sungkan. Kalian pikir dengan menangkap Han Linger, bisa memaksa Han Shantong menyerah. Ini sampai ke tangan Han Shantong. Tidak ada untungnya bagi gengsi pengemis. Ini suratnya kok berubah. Suratnya kok berubah ya? Jelas-jelas surat untuk meminta Han Shantong menyerah. Kok malah jadi surat penyerahan gengsi pengemis ke Ming Jiao? Ini kamu yang ubah. Aku baca suratnya tapi bukan aku yang ubah. Setelah baca surat ini aku baru tahu. Kepala tongkat sudah tertipu oleh orang. Aduh. Kalian mau tanya siapa yang ganti surat ini? Apakah itu kepala naga tongkat panjang? Kamu lepaskan jubahmu baru tahu. Hah, lalu kenapa? Aduh. Apa yang terjadi di punggungmu? Tu, Wei Xia. Siapa yang melakukannya? Aduh. Baiklah Wei Xia, ternyata kamu. Kalian para setan kecil mempermainkan orang tua ini. Biarkan Wei Xia berikan belas kasihan. Apakah kamu tidak tahu? Jika dia ingin mengambil nyawamu, apakah nyawamu masih bisa bertahan? Permisi, boleh tahu nama Nona? Apa hubunganmu dengan kami? Apa hubunganku dengan kalian? Aku hanya punya hubungan dengan tongkat pemukul anjing ini. Oh. Ketua Shi, apakah tongkat pemukul anjing yang dipegang gadis ini palsu? Menurutku kemungkinan besar palsu. Baiklah. Kalau begitu keluarkan tongkat pemukul anjing yang asli untuk dibandingkan. Benar, tongkat pemukul anjing adalah harta karun dari gengsi. Tidak boleh sembarangan diberikan. Aku juga tidak membawanya. Kalau sampai hilang sayang sekali. Mari lihat, tongkat pemukul anjing ini adalah milik geng kami. Tongkat yang diwariskan turun-temurun dari geng kami. Bagaimana mungkin palsu? Ketua Zhang, aku minta satu hal. Kakak silakan katakan. Tolong usir orang yang bernama Chen ini. Cari tahu si penipu yang mengaku sebagai ketua Shi. Mengaku sebagai ketua Shi, bagaimana mungkin? Apa yang kamu lakukan? Aduh. Ketua Shi. Inikah jurus 18 telapak tangan naga turunmu? Kamu membunuh ayahku, kamu membunuh ayahku. Kamu penjahat, kamu penjahat. Kamu membunuh ayahku. Mengapa kamu membunuh ayahku? Kembalikan ayahku, kamu penjahat. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Kamu juga botak. Kamu wanita gila palsu. Mengapa kamu membunuh ayahku? Mengapa kamu membunuh ayahku? Ampunilah aku. Siapa kamu berani mengaku sebagai ketua Shi? Sesepuh Chen Chen. Dia yang menyuruhku melakukannya, hahaha. Chen Youliang. Di mana Chen Youliang? Di mana dia? Putra mahkota, kejar dia kembali ya. Semua ini adalah rencana sesepuh. Tidak heran jika ketua Shi melakukan hal itu. Kamu siapa? Mau aku sujud menyelamatkan ketua kamu? Saudara Feng, jangan gegabah. Kamu memukulnya sampai mati. Semuanya tidak bisa diselidiki. Jika bukan karena gadis itu yang menyingkap rencana liciknya, kita masih akan tetap tertipu. Gadis itu mungkin memiliki wawasan yang luas. Seluruh negeri merasakan kebaikannya.
Saya tinggal di hutan. Tidak pernah berinteraksi dengan orang luar. Nama juga tidak berguna. Adik kecil ini. Apakah tidak ada di antara kalian yang mengenalnya? Gadis kecil ini, seperti dari geng pengemis. Sepertinya pernah melihatnya, wajahnya familiar. Ya, sepertinya ketua geng pengemis. Dia. Wajahnya agak mirip dengan istri ketua Shi. Yaya Permaisuri. Tidak salah jenazahnya. Dia bernama Si Hongxi. Putri satu-satunya dari ketua Si Huolong. Saat ketua Si dalam keadaan kritis, dia menyuruh istrinya membawa anak ini. Membawa tongkat penggembala datang menemui saya. Untuk membalas dendamnya. Apa? Ketua Shi sudah meninggal? Bagaimana dia meninggal? Ketua Si tewas di tangan Cengkun Si tangan petir. Kakak baju kuning. Sudah berapa lama ketua Si meninggal? Tanggal 6 bulan 10 tahun lalu. Sudah lebih dari 2 bulan. Itu tidak benar. Bagaimana kamu bisa yakin itu Cengkun yang melakukannya? Itu yang dikatakan Nyonya Si. Ayah sedang beristirahat di gunung dirawat. Latihan 18 telapak naga menyebabkan kelumpuhan bagian atas tubuh. Sebenarnya hampir sembuh. Tapi hari itu dia pulang dengan luka. Nyonya. Nyonya cepat pergi. Nyonya. Suami ayah kamu berdarah. Apa yang terjadi padamu? Bawa Hongxi pergi cepat. Cepat pergi. Mau kemana ayah suami tidak mau pergi? Jangan berlama-lama lagi. Waktu sudah tidak cukup, cepat pergi. Cepat. Cepat Bangun cepat. Cepat pergi. Ketua Shi, kamu sudah memikirkan baik-baik. Elder generasi ke-8 Chen Youliang, setia dan jujur. Prestasinya jelas. Dia sepenuhnya layak menjadi Elder generasi ke-9. Bukan begitu. Ahahaha. Kalian guru dan murid ingin mengendalikan geng kami. Itu tidak mungkin terjadi. Cepat pergi, jangan berpikir untuk pergi. Cepat pergi, ayah bunuh. Ayah? Cepat pergi. Cepat pergi ibu. Ibu. Cepat pergi ibu, cepat pergi. Ibu cepat pergi. Ibu cepat bangun ibu. Nona yang. Cengkun. Membunuh suamiku. Cengkun. Ibu kamu bangun ibu. Adik junior jangan sedih. Adik junior balas dendam ketua. Teruskan dendam puluhan ribu murid geng kami. Kita pasti akan menangkap Cengkun Si tangan petir. Mencincangnya untuk membalas dendam ketua. Tidak tahu di mana ibumu sekarang. Ibuku sedang di rumah kakak yang untuk memulihkan luka. Cengkun ini tidak tahu apa dendamnya dengan ketua lama. Sampai tega melakukan ini. Menurut Nyonya Si yang diceritakan oleh ketua Si, dia dan Cengkun ini tidak saling kenal. Apalagi kata dendam. Cengkun ini untuk menghindari Sieksun. Puluhan tahun yang lalu, sudah menghilang dari dunia persilatan. Tidak diketahui kemana perginya. Bagaimana mungkin mirip geng si gang permusuhan dengannya? Pasti ada kesalahpahaman besar di sini. Bagus. Kamu penipu palsu, bangun dan bicara. Siapa namamu? Berani-beraninya, kamu mengaku sebagai ketua Si. Cepat katakan. Kalau ada sedikit kebohongan. Kalau tidak, bilang aku pukul kamu. Masuk, ayo. Masuk dan bicara. Aduh, ayo. Jangan. Jangan, aku bilang. Aku bilang. Aku ini Lai Tou Yuan Liao.
Dari Desa Batu, di Kabupaten Shieshansi. Suatu hari aku turun gunung untuk berdagang. Kebetulan bertemu dengan tetua Chen dan gurunya. Jangan bergerak, masih ada yang pura-pura mati. Bangun-bangun. Dua tuan. Jangan bunuh aku, apa saja aku lakukan. Guru. Sepertinya orang yang kita cari. Sayang sekali. Bagus sekali ini kepalanya. Ya memang mirip ketua Shi. Hahaha. Guru ketua baru kita sudah ada. Hehe. Hehe. Tuan-tuan semua. Kalian kasih aku berani sebesar apapun. Aku tidak berani mempermainkan kalian. Semua ini diajarkan oleh Chen Youliang. Nyawaku ada di tangannya. Di tangannya. Tuan-tuan, kalau aku tidak melakukannya, nyawaku tidak akan selamat. Aku masih punya ibu berumur 80 tahun. Maafkan aku. Maafkan aku. Ahahaha. Guru Chen Youliang adalah seorang biksu. Lalu siapa lagi gurunya? Gurunya seharusnya Cheng Kun. Ternyata dia menghasut 6 sekte besar untuk mengepung Min Jiao. Ingin memicu perselisihan di dunia persilatan. Guru dan muridnya sangat ambisius berusaha menguasai dunia. Itulah sebabnya mereka membunuh Catchwisher. Dan menyuruh si pencuri kecil ini menjadi boneka mereka. Kemudian lebih lanjut, menggunakan konstitusi raja untuk mengendalikan Min Jiao, mengumpulkan Shenlun Wudang dan Emei. Rencana licik ini tidak bisa dikatakan tidak ambisius. Nona memiliki kebajikan besar terhadap Bei Bang dan Gai Bang. Tidak tahu bagaimana membalasnya. Aku dan Gui Bang memiliki hubungan yang sangat dalam. Beristirahat sedikit tidak perlu disebutkan. Adik kecil keluarga si ini rawatlah dengan baik. Zhang Wuji. Mengapa kamu selalu muncul dan merusak rencanaku? Pemuda Song. Hei, apa yang kamu cari dariku lagi? Ternyata pemuda Song tidak tahan dengan tekanan. Kalau tidak, apa lagi yang bisa dilakukan? Aku masih punya banyak rencana. Tidak bisa tanpa bantuan besar dari pemuda Song. Aku apa lagi yang bisa aku bantu? Aku sudah kehilangan reputasi. Kehilangan reputasi. Pemuda Song, kamu harus mengerti aku. Sudahlah, aku tidak akan pernah mendengarkanmu lagi. Jangan halangi aku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap baik padamu. Song Qingshu. Song Qingshu, berhenti Song Qingshu. Dua sesepuh. Jika Raja Singa Emas ada di wilayahmu, silakan datang dan bertemu. Kalau tidak, kita akan mencari keberadaannya. Hei Chen Youliang. Si penipu ini bermain trik. Membuat Gai Bang malu di hadapan pahlawan dunia. Sejujurnya pemimpin Shang, pahlawan Xie dan Nona Yo ini adalah orang yang kami undang dari luar negeri. Tapi 5 hari yang lalu malam, pahlawan Xie tiba-tiba membunuh penjaga dari Bei Bang dan melarikan diri. Untuk menghindari orang-orang Gai Bang, masih beristirahat di halaman belakang. Jika pemimpin Shang tidak percaya, silakan pergi ke halaman belakang untuk memeriksa. Jika sesepuh berkata begitu, aku tidak berani tidak percaya. Dari Longlong menuju ke barat. Sepanjang jalan selalu ada sinyal kontak dari Bei Jiao. Kemudian saya bertanya kepada saudara-saudara, bukan perbuatan saudara dari sekte kami. Jadi saya ingin bertanya apakah ada hubungannya dengan geng kami.
Mungkin itu perbuatan Chen Youliang. Tapi saudara saya benar-benar tidak tahu. Hal ini berhubungan dengan Cheng Kun. Tapi, putra dari Tuan Han Shantong, dari sekte Anda diundang di Beibang. Tuan Han. Kalian semua licik, dan tidak akan mati dengan baik. Lagi-lagi menipu saya. Zhang Jiaozhu yang hebat seperti APA Tong. Bisakah menikah ke sarang licik kalian? Jangan bergerak, segera kirim saya ke barat. Semua rencana licik tidak akan berhasil. Kakak Han. Hari-hari ini Anda menderita. Zhang Jiazhu. Ternyata Anda yang datang. Hanya saja ayah angkat belum menemukan saya tidak bisa tinggal lama. Dan Cheng Kun punya niat jahat terhadap saya. Tidak tahu akan memikirkan rencana licik apa.